Om Swastiastu, salam kebahagiaan buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh semesta raya. Oke, kembali lagi pada konten Tiang yang sudah sekedar untuk sharing tentang Dharma, sharing tentang keagungan Dharma itu sendiri yang pada dasarnya itu dimiliki oleh masing-masing umat, masing-masing individu, yang alangkah baiknya nanti kita gabung-gabungkan untuk menjadi suatu kebaikan Dharma yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya suatu kebenaran. Oke, sekarang saya ingin coba membahas atau sharing tentang leksikon Hindu yang dibuat sebagai bagian-bagian yang memiliki numeralisasi, ada numeriknya, gitu ya. Tapi sebelum itu mau sekedar beropini sedikit tentang kejadian yang baru-baru ini terjadi, bahwa banyak saudara-saudara kita yang agak sulit melakukan ibadah, melaksanakan ibadahnya bahkan di rumah, bahkan di caci maki. Pada dasarnya itu kita harus mengetahui bahwa kita itu memiliki yang namanya pandangan hidup, yaitu Pancasila. Pandangan hidup kita itu Pancasila itu sendiri, ya. Pancasila itu terdiri dari 5, dan yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus ingat ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki pengaplikasian, yaitu dalam 7 butir Pancasila itu. Ada 7 butir ya, yang Pancasila itu. Yang itu sebenarnya bisa menjadi patokan bahwa seseorang itu sudahkah berpancasila dengan baik, atau mungkin perlu ditambah untuk berpancasila dengan baik di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu ada butirnya itu bahwa bangsa Indonesia itu menempatkan dirinya sebagai bangsa yang berkeyakinan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa ketika berketuhanan yang Maha Esa, kita harus ingat bahwa dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu diterapkan. Jadi tidak sekedar berketuhanan aja, karena kita harus ingat bahwa dengan berketuhanan kita harus mampu menjadi manusia yang baik. Tuh. Yang ketiga itu adalah kita harus menghormati dan saling menghargai antar sesama umat yang beragama atau berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang keempat itu mengembangkan sikap bekerja sama atau saling bekerja sama untuk menuju suatu kerukunan terhadap umat beragama. Terus yang kelima itu adalah bahwa setiap manusia itu memiliki privasi sendiri. Bagaimana caranya dia untuk berkeyakinan? Yang pada saat itulah kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu dalam ruang lingkup agama itu juga memiliki suatu privasi tertentu untuk melaksanakannya. Jadi itu yang harus dilihat. Lalu yang keenam itu artinya menjaga beribadah, membuat keleluasan beribadah pada umat beragama, itu ya, melakukan ibadah itu. Artinya kita juga membantu bagaimana umat-umat yang lain itu bisa beribadah dengan baik. Ini toleransi yang baik harus ditunjukkan. Dan yang terakhir itu, yang 7 ini yang paling penting adalah tidak memaksakan keyakinan diri kita sendiri, keyakinan, dan itu dipaksakan kepada orang lain yang berbeda keyakinan atau bahkan yang sama keyakinan. Itu sama sekali tidak pas. Itu adalah suatu hal yang sekarang ini mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang, yang artinya dia bebas untuk memaksakan kehendak bahwa ini loh yang paling benar, ini yang paling benar, lalu salah dan sebagainya. Nah, padahal itu semua privasi dari orang itu. Yang penting tidak mengganggu ketertiban umum dan tahu bahwa kita itu sebagai manusia yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Artinya pada saat kita beragama, kita menunjukkan diri kita sebagai manusia. Karena kalau manusia pasti bisa beragama, kalau tidak manusia tidak perlu agama. Nah, gitu ya. Itu. Lalu kembali lagi ke sharing tentang Dharma, itu sekedar opini saya aja. Sharing tentang Dharma, mari kita lihat tentang leksikon ini. Leksikon itu apa? Leksikon itu artinya kamus kecil dari suatu bahasa tertentu, dalam hal ini Hindu. Lalu di sana ada kosakata yang
bisa disimak dari Hindu itu sendiri. Lalu juga leksikon itu juga berarti bahwa kumpulan kata-kata, kumpulan kamus kecil yang bisa menjelaskan tentang bagaimana ini disebut. Nah, dalam hal ini saya mengatakan bahwa ini merupakan suatu bagian kecil dari Hindu sendiri yang leluhur itu telah memberikan bagian-bagian itu untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk kita laksanakan, dan bahkan bisa lintas generasi. Itu untuk awam-awam seperti kita itu sangat baik. Contohnya seperti ini. Misalkan leksikon Hindu itu dari saya ini numeralisasi ya, dan ada kelompok-kelompoknya dari Eka sampai Daso. Nah, misalnya begini. Kalau yang tadi ada Eka Wara, Eka atau Esa, Tuhan yang Maha Esa, itu ada satu yang artinya kalau di Hindu itu Ekam Eva Ditya Brahman, Ekam Saripra Bahudawananti, ada Eko Narayana Ditya Kacit yang artinya bahwa Tuhan itu satu. Kemudian orang bijaksana menyatakan atau mengatakan bahwa beliau itu disebut dengan berbagai nama. Nah, itu disebut manifestasinya. Ya, pada sebenarnya itu satu. Ekam Eva Ditya Brahman juga Narayana Eko Narayana Ditya Kacit artinya tiada Tuhan yang satu itu yang bisa disebutkan tidak ada yang lainnya. Itu maksudnya. Tiada Tuhan Narayana yang merupakan satu adanya dan itu esa. Seperti itulah mungkin kawan-kawan juga paling sudah mengerti. Lalu selanjutnya ada Rubineda dua, Dwiwara, Rubineda juga ada. Kalau Ekawara itu dua, Dwiwara itu memang empat. Nah, selanjutnya ada Dwiwara ya. Aku maksudnya Rubineda atau bisa dibilang suatu yang berlawanan seperti siang, malam. Itu juga ada Purusa Perdana, itu juga ada baik buruk dan Dharma. Itu semua adalah Rubineda, dan di kehidupan ini pasti ada hal seperti itu kan. Lalu yang selanjutnya itu ada Tri itu artinya Trimurti, ada Brahma Siwa, habis itu Trikona, ada Upeti Stiti Pradana, habis itu ada juga Trikaya Parisuddha, ini yang berhubungan dengan susila. Trikaya Parisuddha, Manacika Wacika Kayika, artinya berpikir dengan baik, berbicara dengan baik, atau lalu berperilaku dengan baik. Nah, Trikaya Parisuddha ini kalau di sloka-sloka sastra yang berhubungan dengan susila itu sangat banyak dan tersirat di sana semua. Itu pasti ada tentang pikir yang baik, bagaimana niat yang baik. Contoh misalnya di Sarasemu saya ada juga namanya ketika seorang berniat untuk melaksanakan dharma, maka pada saat itu walaupun dharma itu tidak dilaksanakan, tetapi niat itu sudah dihitung sebagai karmanya yang baik. Maksudnya niat baik itu sudah dihitung sebagai karma yang baik ke depan. Apalagi ketika niat baik itu dilakukan akan bertambah. Habis itu ya, niat baik itu sudah dibicarakan, atau misalnya ada suatu kata-kata tentu yang menunjukkan niat baik itu, maka itu sudah menjadi hal lebih dari suatu pikiran baik itu dari manusia dan lain sebagainya. Kemudian Trimurti lagi habis itu ada Catur Purusa Arta, Dharma, Arta, Kama, Moksa. Habis itu ada Catur Asrama, Brahmacari, Grihasta. Brahmacari itu masa muda, Grihasta itu masa berumah tangga, Wanaprastha itu masa merenungi diri atau masa-masa telah selesai berumah tangga gitu kan. Maksudnya masa-masa yang artinya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tentang Weda atau Dharma itu lebih mendalam. Wanaprastha khusus ada sanyasin, itu melepaskan diri dari dunia materi. Nah, ada seperti itu. Nah, artinya itu sedikit banyak itu dengan mudahnya para leluhur memberikan kita suatu pembelajaran yang membuat akan kita lebih gampang untuk pengaplikasiannya, dan juga bisa lebih mudah untuk membicarakan itu kepada yang lain. Nah, seperti itu yang saya kira. Terus catur yang lain itu ada Catur Paramita, Maitri, Karuna, Mudita, Upaksa, atau mungkin yang lain
namanya cadu sakti, mungkin ada catur itu ya, ada catur wara dan sebagainya itu ya. Terus lalu selanjutnya itu ada panca serada itu 5 dasar yang kita gunakan dalam menjalani hidup dharma ini. Itu mencarikan Brahman, Atman, habis itu samsara, habis itu karma pala, habis itu juga moksa seperti itu. Terus panca yang lain itu misalnya di dalam tubuh itu ada panca karmendriya, ada panca budindriya, habis itu ada yang digunakan di luaran itu pancawara gitu kan. Ini speng pondok kliwon memang digunakan untuk satu upacara tertentu dan itu urip-uripnya kita gitu, dengan sabda warna. Itu sangat baik untuk dilaksanakan. Itu yang lain juga ada susila, itu panca yang memberata, ada panca yang niyama berata. Lalu selanjutnya ada sat. Nah, kalau ada sat ini ada saripu. Musuh 6 musuh dalam diri, ada sat atau tayi juga. Saripu itu misalkan seperti kama, hawa nafsu, mada, moho. Mada itu suatu kemabukan, musuhnya kita juga. Terus itu moho, kebingungan. Habis itu juga ada kode, kemarahan. Habis itu ada loba juga. Itu diri kita yang rakus terhadap satu. Nah, satu itu ada masada iri hati. Nah, itu kan musuh-musuh dalam diri yang ketika kita bicara sama orang, hati-hati dengan saripu, kita sudah langsung berpikiran bahwa oh ini dia, oh itulah caranya untuk memberikan pemahaman tentang sastra hidup dengan baik kepada siapapun juga. Gitu. Kita diskusi juga tentang itu juga pasti akan menyerempet hal seperti itu dan itu sangat baik. Kemudian yang lain misalnya syarat tayi, perilaku pembunuhan. Itu ada akidah, itu membakar rumah, membakar suatu bangunan tertentu dengan kemarahan. Ini aknida itu membom juga masuk gitu kan. Nah, ini secara dasar bisa menjadi suatu bahasan bahwa etika saat tayi itu tidak baik itu dilaksanakan dari seluruh manusia seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada datikrama, itu perkosa atau berzina, nah, tidak baik juga. Kemudian ada lagi selanjutnya wisada, meracuni, habis itu ada tarwik, itu melakukan hitam atau menggunakan hitam, itu dosanya sangat buruk gitu ya. Itu ada sastra gena, mengamuk. Nah, selanjutnya sastra gena itu kan artinya mengamuk. Kemudian ada raja pusuna, raja pusuna itu kan artinya fitnah. Nah, itu 6 perilaku buruk suatu pembunuhan sadis yang kita harus hindari. 6 perilaku sadis itu etika juga, susila juga yang bisa kita pahami dan kemudian kita pengaplikasiannya agar kita tidak lakukan itu semua. Kemudian ada sabta wara, ada sabta timira. Sabta timira itu ada 7-8 dalam diri kita. Mungkin di bawah juga ada ya nanti yang berikan linknya. Terus lalu linknya tentang sabta timira dalam salah satu saya yang dapat cari-cari, ada sirat juga, sabtu itu juga sudah di bawah itu juga ada kelihatan juga seperti itu. Jadi semua sloka-sloka yang berisikan kesusilaan itu pasti berisikan hal-hal seperti itu yang secara tersirat gitu. Kemudian sabta timira itu ada yuana, itu ada, dan yuana itu gelap sama dengan anak seperti usia muda ya, yang gelap, maksudnya karena usia muda dia tidak mau melakukan suatu kewajiban tertentu atau tidak mau melakukan suatu pekerjaan tertentu karena suatu hal, itu yuana juga namanya. Terus ada kulina, gelap karena keturunan. Nah, kalau keturunan ini artinya ketika sudah tahu bahwa keturunan tertentu dia cuma punya suatu pride dari keturunan itu aja, tapi tidak mau untuk mempelajari tentang sesuatu, memahami tentang sesuatu yang akhirnya dia cuma memegang itu aja sebagai dirinya dia sendiri, yang artinya kan itu suatu hal tidak bagus gitu. Dan orang-orang yang juga
keturunan aja, maksudnya sini membicarakan keturunan, di situ membicarakan keturunan, ya itu sudah gelap karena keturunan. Dia menghormati seseorang itu karena keturunan saja, bukan kepada yang lain. Itu satu. Terus yang ada yang lain misalnya yang lain misalnya itu Yohana, Kulina, habis itu Dana itu gelap karena uang, bisa melakukan sesuatu yang kekerasan karena uang. Itu ada juga di sana juga banyak gitu ya, bahwa orang-orang yang melakukan suatu melakukan suatu pengambilan uang dengan kekuatannya sendiri, dengan kedudukannya sendiri, yang pada dasarnya itu dikatakan di sana tambat laun karmanya itu kedudukannya akan hilang, juga dia akan mendapatkan makhluk itu ada di sana. Habis itu Gunung Timira itu gelap karena kepintaran. Jadi dia itu hanya melihat bahwa orang lain itu tidak pintar dan dirinya lebih pintar, seperti itu. Yang mudah-mudahan kita bisa sharing dengan tentang dharma itu juga. Lalu ada juga namanya Guna Timira, Kulina, Yohana, Sura itu minuman keras, pokoknya dia menghormati orang yang bisa minuman keras saja gitu. Dan seperti itu. Ya. Terus itu Kasuran karena keberanian. Intinya dia menghormati seorang itu karena keberaniannya aja, bukan kamu sudah melakukan suatu keberanian sini, kamu sudah mengalahkannya. Nah, itu aja dia hormati, yang lain tak ada. Kalau ada orang lain yang mungkin berbicara tentang hal lain, dia nggak terima, jadi dia menghormati. Itu juga. Nah, dan seterusnya. Kemudian tahapnya itu Sabta. Habis itu ada Asta. Asta yang saya tahu itu ada Asta Eswarya, ada 8 sifat kekuasaan Tuhan. Asta Eswarya itu anima, lagima, mahima, wasitwa, isitwa, apa lagi ya, yatra kamu wasayatwa, habis itu prapti prakamya. Nah itu ya Asta Eswarya. Yang itu juga bisa jadikan sebagai pedoman untuk kita memahami bahwa Tuhan itu juga bersifat anima itu kecil-kecilnya, atau Tuhan itu bersifat lagima, atau halus, sangat halus. Habis itu juga ada mahima gitu. Ini ada bahasan tentang konsep monisme, monoteisme yang monisme, dan juga monoteisme yang panenteisme, atau artinya monoteisme esa yang beliau itu ada di mana-mana. Jadi semua itu adalah juga bagian dari beliau, ada yang sakral dan profan. Kemudian juga ada panenteisme, bahwa ada mahima, bahwa beliau itu maha besar dan kita berada di dalam dirinya dia. Nah, itu ada yang sempat juga melihat mahama seperti itu sangat baik ya. Terus selanjutnya itu ada Asta Brata. Nah, Asta Brata itu dari Ramayana dia. Asta Brata itu istilahnya 8 sifat kepemimpinan kita, 8 sifat kepemimpinan dari dewata, yang artinya bisa kita serap, bisa kita masukkan ke dalam diri sebagai bahan untuk kita memimpin suatu organisasi, atau bahkan memimpin keluarga, atau memimpin suatu yang lain. Seperti misalnya Asta Brata itu laku batara Agni, membakar, artinya membakar yang jelek-jelek. Lalu ada laku batara Baruna laut, yang menelan suatu kelap kesah dari rakyat misalnya, kelap kesah dari suatu permasalahan di lingkungan sekitar, yang bisa memberikan petunjukan. Terus ada laku batara Surya. Laku batara Surya itu artinya menerangi, memberikan pencerahan pada yang lain, atau memberikan suatu bimbingan. Nah, seperti itu gitu. Kalau ada laku Chandra sejuk, bulan kan sejuk, menyejukkan sama gitu kan. Ada laku Batara Indra juga ada. Laku Batara Indra itu artinya memberikan keberkahan, dan juga sebagai Indra itu kalau tidak salah pemimpin dari surga, itu memberikan suatu berkah kepada yang lain. Nah, itu ada juga seperti itu. Ada Batara Kubera. Batara Kubera juga sama, juga memberikan suatu rezeki, atau memberikan jalan untuk mencari rezeki, itu Batara Kubera. Ada juga seperti itu. Dan ada juga Batara Yama. Itu Batara Yama itu Batara yang tekun, atau Batara yang sebagai pemimpin keadilan, yang tekun menghancurkan suatu kejahatan. Yang betul bersikap adil. Pemimpin harus seperti itu juga. Dan kita juga dalam dunia kita memimpin keluarga, kita juga harus bersikap adil dan
mengetahui mana yang baik dan mana yang benar dan membenarkan apa yang seharusnya benar dan meluruskan kalau misalnya ada suatu kesalahan tertentu. Ini ada Betara Bayu mungkin misalnya Betara Bayu itu untuk memberikan suatu ruang bahwa komunikasi itu penting adanya. Itu yang Asta Brata itu ya, ada di Ramayana itu sepertinya. Lalu yang lain selanjutnya itu Nawo Sango dan Nawo atau 9 ya. Kalau yang 9 itu misalnya Dewata Nawo Sango yang berada di manifestasi beliau yang berada di setiap penjuru gitu. Nah, biasanya ketika untuk memahami tentang ada Pak Dewa atau untuk memahami tentang kebantenan dan sebagainya ini bisa biasanya digunakan dengan baik atau bahkan juga dari suatu waran juga seperti itu misalnya. Ini sharing saja, teman-teman yang lain juga pasti akan sudah mengetahui tentang hal ini. Suara putih misalnya di timur gitu kan. Habis itu ada Brahma di selatan warna merah. Lalu juga ada Mahadewa kuning. Nah, ada kemudian juga hitam Wisnu. Nah, selanjutnya ada juga Maheswara itu warna pink gitu kan. Habis itu ada Rudra. Habis itu ada Sangkara hijau. Habis itu ada lagi satu itu ada namanya Sambu. Ya, Sambu. Kemudian di tengah itu ada Betara Siwo. Nah, itu yang di Bali itu menggunakan konsep seperti itu sebagai Dewata Nawa Sango. Ada juga Sang Bang Tangang Ing Namang Singwayang. Nah, Sang Bang Tangang Ing Namang Singwayang selanjutnya yaitu Dasa Aksara. Nah, itu biasanya digunakan dalam mantra-mantra tertentu yang mungkin disesuaikan dengan kedudukan masing-masing, kemudian disesuaikan dengan apa yang upacara dilakukan, dan itu sangat sakral adanya. Nah, itu sih itu mungkin yang saya bisa katakan atau sampaikan. Semoga ini berkenan. Saya rasa banyak-banyak lewat sih tadi, banyak-banyak suatu hal yang kurang pas tadi ya. Semoga ini bisa menjadi hal yang memberikan suatu pemahaman baru tentang sastra, dan pada akhirnya ini bisa menjadi suatu jalan untuk ke depan yang bisa membuat diri kita itu memberikan suatu pemahaman yang lain untuk hal-hal seperti ini. Om Santi Santi.